Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila Fitri dari kelompok 10 ingin mempresentasikan profesi dan etika profesi informatika. Di sini ada pengertian etika dan etika profesi. Etika etimologi itu berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang berarti watak, karakter, kesusilaan atau kebiasaan adat. Etika didefinisikan sebagai a set of rules that define right and wrong conduct. Seperangkat aturan atau undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah. Aturan etika, kapan perilaku kita dapat diterima dan kapan perilaku tersebut tidak disetujui dan dianggap salah. Aturan etika adalah panduan untuk perilaku bermoral. Aturan perilaku yang etis adalah ketika perilaku kita dapat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya ketika perilaku kita ditolak oleh masyarakat karena dianggap salah. Di sini ada dua sifat etika. Yang pertama, non-empiris. Filsafat digolongkan sebagai ilmu non-empiris. Ilmu empiris adalah ilmu yang didasarkan pada fakta atau yang konkret. Namun filsafat tidaklah demikian. Filsafat berusaha melampaui yang konkret dengan seolah-olah menanyakan apa di balik gejala-gejala konkret. Demikian pula dengan etika. Etika tidak hanya berhenti pada apa yang konkret yang secara faktual dilakukan, tetapi bertanya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Yang kedua, praktis cabang-cabang filsafat berbicara mengenai sesuatu yang ada. Misalnya, filsafat hukum mempelajari apa itu hukum. Akan tetapi, etika tidak terbatas pada itu, melainkan bertanya tentang apa yang harus dilakukan. Dengan demikian, etika sebagai cabang filsafat berarti bersifat praktis karena langsung berhubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia. Di sini ada perbedaan etika dan etiket. Perbedaan antara etika dan etiket yaitu etika menyangkut cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Contohnya, dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa izin karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin sama artinya dengan mencuri, merupakan suatu norma etika. Di sini tidak dipersoalkan apakah mencuri tersebut mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Sedangkan etiket hanya berlaku dalam situasi di mana kita tidak seorang diri atau ada orang lain di sekitar kita. Bila tidak ada orang lain di sekitar kita atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Contohnya, saya sedang makan bersama teman sambil meletakkan kaki saya di atas meja makan, maka saya dianggap melanggar etiket. Tetapi kalau saya sedang makan sendirian atau tidak ada orang lain, maka saya tidak melanggar etiket jika saya makan dengan cara demikian. Di sini ada pengertian etika profesi. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Etika profesi itu ada 4. Yang pertama, kata etik atau etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Yang kedua, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan salah atau benar, buruk atau baik. Yang ketiga, dalam seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dibuat dalam bentuk aturan atau kode tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik. Yang terakhir, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control karena segala perbuatan dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok profesi itu sendiri. Pentingnya etika profesi dan etika profesi dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, etika profesi membantu dalam membangun reputasi yang positif di kampus dan di masa depan, serta meningkatkan kesiapan kerja, dengan membiasakan diri dengan norma dan ekspektasi yang akan ditemui di lingkungan profesional. Kedua, etika profesi memastikan profesionalisme dalam kerja, meningkatkan tanggung jawab, dan mempertahankan sistem kerja yang tertib. Ketiga,
Etika profesi memungkinkan pekerja untuk menjadi panutan dan contoh bagi orang lain, serta meningkatkan kualitas suatu profesi dengan menjaga kesejahteraan setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Di sini juga ada contoh-contoh pelanggaran etika profesi di bidang IT. Yang pertama, kejahatan komputer. Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service atau melumpuhkan kelayanan sebuah sistem komputer, penyebaran spam, carding atau pencurian melalui internet, dan lain-lain. Jenis-jenis cybercrime yang lainnya ada pencurian data, akses ilegal, hacking dan cracking, carding, defacing, cybersquatting, cyber typosquatting, menyebarkan konten ilegal, malware, cyber terorisme. Di sini juga ada pengertian dari netiquette. Netiquette merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Internet menjadi peluang baru dalam perkembangan bisnis, pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan bidang-bidang lainnya. Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Tingginya tingkat pemakaian internet di dunia melahirkan sebuah aturan baru di bidang internet, yaitu netiquette. Netiquette merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar netiquette ditetapkan oleh IETF atau The Internet Engineering Task Force, sebuah komunitas internasional yang terdiri dari operator, perancang jaringan, dan peneliti yang terkait dengan pengoperasian internet. E-commerce. Berkembangnya penggunaan internet di dunia berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi, perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk menangani permasalahan tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.